mengajari kamu jadi orang ikhlas maksudnya gimana sayang? Ada apa? Aku kan baru nikah di Agustus tahun kemarin. Pernikahanku ini pernikahan yang kedua. Aku punya anak satu, Miss, perempuan kelas 3 SD. Dan suamiku yang sekarang punya anak laki-laki kelas 5 SD, Miss. Terus? Aku sebelumnya sudah punya rumah, tapi rumahnya di tanah mertua, Miss. Makanya anakku dari kecil kan di keluarga sana, tempat tinggal di rumah suami saya yang dulu. Sampai sekarang anakku nggak pernah ikut saya, Miss. Dan sekarang aku mempunyai suami baru. Aku sama anaknya dia kan laki-laki. Aku sering membelikan baju, aku sering membelikan apapun yang anak itu mau, dan sepeda listrik pun aku beli untuknya. Tapi kok suamiku yang sekarang nggak pernah ngelakuin apa yang kulakukan untuk anakku, Miss. Apakah aku itu mengharapkan suamiku itu berkaca apa yang sudah aku lakukan? Aku baik sama anak kamu, aku belikan anak kamu ini itu. Kenapa kamu tidak ada peran untuk anak aku? Apa aku orang yang tidak ikhlas, Miss? Tidak juga. Karena manusia memang memberi itu mengharapkan pengembalian. Manusia itu selalu ingin dibalas budi dengan instan. Manusia itu selalu mengharapkan kalau saya memberi seperti ini, tolong kasih balik sama saya seperti ini. Kamu bukan gak ikhlas, tapi kamu perhitungan sayang. Sementara 1 tambah 1, perhitungan manusia adalah 2. Di mata Tuhan 1 tambah 1 itu bisa menjadi 10, bisa menjadi 1000. Karena balasan budi itu bukan hari ini. Sementara kamu harus ingat, anakmu kan tidak bersamamu. Anakmu bersama suamimu yang lama. Benar gak sih? Iya, Miss. Kalau hari ini anak kamu cintai dengan kasih sayang, suatu saat dia akan membalasmu. Saat engkau tua, dia yang menjagamu. Kenapa kamu memperhitungkan hari ini, sayang? Jika kamu tidak ingin membelikan, ya udah nggak usah dibelikan. Daripada kamu sakit dan terluka. Karena ingat, jangan pernah menyakiti anak kecil. Karena suatu saat kita tua, dia dewasa. Tetapi jika kamu mencintai anak kecil, suatu saat kita tua, dia yang menjaga. Paham? Iya, Miss. Karena cinta itu tidak selamanya dibalas di hari yang sama. Seorang anak punya naluri kasih sayang. Seorang anak memiliki jiwa. Jika engkau menekan mereka sejak kecil, suatu saat mereka akan membalasnya dengan tekanan itu. Tetapi dia tahu dia anak tiri, kamu cintai tanpa batas. Dan suatu saat cintanya akan kembali lagi padamu, sayang. Jangan pernah perhitungan sama anak kecil. Anak kecil jalannya masih panjang kita. Kalau kita dijatah umur 70, kalau hari ini 50, tinggal 20 lagi. Bener gak? Iya, Miss. Gak boleh, sayang. Bukan masalah ikhlas dan tidaknya. Jangan pernah meminta balasan tentang apa yang kita lakukan. Apa gak sedihan Miss Yuni? Ini perbandingan aja ya, Dok ya. Kalau dipikir kita sedih enggaknya ya. Kamu coba pikirkan setelah berbicara dengan Miss Yuni ya. Kamu sedih kan melakukan yang terbaik buat anak tirimu, tetapi suamimu tidak memperlakukan itu pada anakmu. Pertanyaan saya, kalian punya hubungan cinta. Kalian seharusnya saling mengikat. Sementara Miss Yuni, saya tidak pernah kenal dengan jenazah yang dari Amerika. Saya tidak pernah kenal dengan jenazah yang dari Banyuwangi. Saya tidak pernah juga kenal dengan jenazah Mbak Sulastri Ningsih. Saya tidak kenal. Tetapi untuk mencari uang, mungkin lebih banyak uang yang saya kasihkan ke mereka dibandingkan kamu ngasih anak tirimu. Tetapi saat mereka sudah menerimanya, apakah mereka membalasnya sama saya, Dok? Balas nggak? Enggak. Saya jawab enggak. Ucapan terima kasih saja saya terima dari Mbak Sulastri Ningsih, keluarga anaknya saja. Karena tujuan saya bukan meminta mereka membalasnya.
Tetapi saya minta sama Tuhan, saya perhitungkan dengan Tuhan. Saya mintanya sama Tuhan, Mbak. Saya nggak mintanya sama manusia, karena kalau minta sama manusia saya akan kecewa. Saya akan terluka, saya akan marah, dan akhirnya saya nggak mau nolong orang lagi. Duh, dibantu-bantu sampai nangis kejer 3 hari 3 malam, nggak itu, malah diakuin partai, malah wong-wong sing resek-resek melo-melo. Saya nggak ikhlas, saya kecewa, saya nangis, saya putus asa. Tapi saya melakukan ini bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Saya ingin dipuji oleh Tuhan saya. Ngerti? Iya, Miss. Jadi kamu itu jangan mengharapkan suamimu memuji, jangan mengharapkan anakmu memuji. Tapi itulah kamu, itulah kamu. Walaupun anak tiri aja kamu perlakukan seperti itu, bagaimana seandainya itu adalah anak kandungmu? Ngerti nggak, sayang? Iya, Miss. Jangan pernah minta bayaran ke manusia karena kamu akan kecewa. Mintalah bayaran sama Tuhanmu. Paham? Terima kasih, Miss. Jadi jangan minta sama anakmu atau suamimu untuk memperlakukan hal yang sama. Lakukan itu karena kamu. Ngerti? Karena kamu itu baik. Bukan karena dia kamu baik. 2 yang berbeda ya, teman-teman ya. Ngerti nggak? Aku juga pernah membicarakan ini sama suami saya. Terus dia bilang, aku pernah membicarakan hal seperti ini sama suamiku. Dia jawabnya, ya udah, aku kasih 2 bulan 1 kali aja, 200 atau 300 kayak gitu kata suamiku, Miss. ya jelas dia kecewa dong, Dok. Dia kan kerja di Indonesia. Dia dapat uang di mana? Hah? Iya, Miss. Iya pernah. Lấy chú ấy gì nè? Lên máy chú ấy gì? 差唔多出去咯。 lấy chú ấy gì nè? 我鎖嗰邊門㗎啦。số đó, lấy chú ấy gì nè? 就係出咗去。Là, lấy chú ấy gì? 我搞掂，我翻去啦。 lấy fan oke sini. Lah. Ngerti nggak sayang? Intinya adalah kalian rumah tangga jangan sampai mencintai anak tiri membuat kamu terluka. Ngerti? Iya. Paham ya? Aku setiap hari liatin live-nya Miss Yuni, tapi aku ngerasa hal seperti itu aku nggak puas itu, aku nggak ada solusi untuk pikiranku. Sebelum ngomong sama Miss Yuni, terima kasih ya Miss untuk solusinya. Sudah belum sekarang sayang? Alhamdulillah Miss, terima kasih Miss. Gini, ingat satu kata-kata dari Miss ini. Bukan karena mereka baik kamu perlakukan dia baik, tetapi karena kamu baiklah kamu perlakukan mereka dengan baik. Ingat, bukan karena mereka, tapi karena kamu sendiri baik. Ngerti? Siap Miss. Oke? Terima kasih. Jadi dirimu sendiri versi kamu yang terbaik. Paham Iya, sayang? Oke. I love you. Oke, bye-bye. Karena itu sebuah prinsip teman-teman. Jika kita mengharapkan orang lain berterima kasih sama kita, sakit. Di hati itu sakit dan terluka, kecewa, hancur. Apalagi sudah melakukan secara totalitas, ternyata dia tidak sesuai dengan harapanmu. Hancur. Daripada kita mikir kehancuran orang lain. No, I no time to think about it. Wih, keren itu bahasa Inggris saya ipil. Jadi saya tidak akan memikirkan itu. Saya memikirkan karena saya baik, maka saya melakukan kebaikan. Karena satu lagi, jika manusia pura-pura baik, terbiasa baik, pergi pun dalam keadaan baik. Di awal kita pura-pura baik sama orang. Ya di awal-awal kita pansos nolong orang. Ya di awal-awal kita cari muka. Nggak apa-apa. Yang penting niatnya satu, kita belajar baik. Setelah kita belajar baik, apa yang perlu kita lakukan? Membiasakan diri kita dengan kebaikan. Membiasakan diri kita dengan kebaikan. Setelah kita terbiasa baik, maka kita berdoa agar suatu saat kita pergi pun meninggalkan kebaikan, dan kebaikan itu hanya kalian yang tahu. Faham nyampe di sini? Jadi jangan sesekali perhitungan dengan sebuah kebaikan, karena kebaikan itu nggak perlu dibayar dan tidak perlu dilakukan apapun. Kenapa lagi dia mundur? Ngabari sudah sampai rumah. Sudah sampai rumah, ya wes, alhamdulillah. WeChat sudah dicek ya?
sebentar. Gak mlebu dingi, sik. Masa iya? Iya, sebentar. Kemarin nak SMS tau kamu? Tang. Sik. Bayi hilang nanti wong. Berarti balik nih aku meneh lo ya, sudah 3 hari lebih kok. Oh iya, 3 hari lebih kan dingi wis tak SMS awamu. Oh, ndak ada, ndak masuk. Ono, gak kena nduk. Iya, no wong awakmu berarti ya ora ngecek. Iya, wis tak omong ki awakmu. Nduk ngono. Oh, wis mlebu. Nggih. Wis. Makasih ya. Reject loh. Reject expired, Nduk. Reject expired. Oh ya udah ya, nanti tak lewat yang lain. Oke, siap. Makasih ya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Oke, sudah pulang ke Indonesia, udah nyampe alhamdulillah. Wes, gitu aja.